Tentu saja presentasiku kali ini sudah siap. Lihat saja dulu pencapaian perusahaan kami, iya kan? Aku yakin kalian semua pasti sangat terkesan. Ya, tentu saja. Ponsel Kunz tidak bisa dihubungi. Kenapa harus terjadi sekarang? Bibi? Bibi tidak pergi ke konferensi. Kenapa kau ada di sini? Aku yakin ibumu mengirimmu ke sini untuk menggosok garam di lukaku. Karena aku tahu dia yang menghapus berkasku dari laptop ini, iya kan? Katakan. Laptop? Bibi, bukannya laptop Bibi ada pada Cherry? Iya, kenapa? Ya itulah sebabnya ibu memberi uang pada Cherry. Bibi, maafkan aku. Ibuku ada di balik semua ini. Bibi, apakah aku boleh membantumu sekarang? Aku mohon. Tidak usah. Kau pergi saja dari sini, cepat. Izinkan aku membantu kalian sekarang, tolonglah. Aku mohon Bibi, sekali saja. Bukan hanya itu, seiring dengan ekspor-impor, perusahaanku telah menginjakan kaki dalam bisnis tur dan perjalanan. Asal Anda tahu, proyek terbesar kami di tahun ini akan mencakup seluruh India. Bahkan kota-kota di mana AC bis dan AC taksi tidak mudah tersedia. Syukurlah. Ini dia. Aku sudah menemukan kembali semua data-datanya. Dan ya, aku juga sudah membuatkan presentasi itu. Bibi, kurasa Bibi bisa terlambat ke konferensinya. Jadi Bibi harus pergi sekarang juga, jangan sampai terlambat kan? Ibu akan pergi, sayang. Sukses untuk Bibi ya. Terima kasih. Ibu pergi dulu. Twinkle, aku permisi ya. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau lupa percakapan kita tadi malam, Twinkle? Kau tahu kan, aku tidak suka padanya. Tapi kenapa kau malah menghiburnya? Kunz, aku bukan menghiburnya. Kau salah mengerti. Berkas ibu terhapus dari laptop. Kita tidak bisa menemukan presentasinya. Kita tidak tahu harus bagaimana. Yufrats datang dan membantu kami. Dia yang menemukan kembali berkasnya. Apa dia satu-satunya yang bisa menolongmu? Kau kan bisa telepon aku. Aku sudah menelponmu, tapi ponselmu tidak aktif. Iya, aku minta maaf, Twinkle. Ayo, kita pergi. Kunz, aku baru ingin pergi. Tolong kau jangan marah pada Twinkle ya. Kau diam saja. Jangan ikut campur dalam hal ini. Aku bicara dengan istriku. Kau tidak perlu ikut campur. Presentasi ibu akan segera dimulai. Paman dan Bibi sudah menunggu. Ayo kita pergi. Ini ulasan perusahaanku di tahun lalu. Dan biar ku beritahu, tahun ini dengan penerbangan dan perjalanan, perusahaanku akan menjadi salah satu dari 10 perusahaan top. Selamat. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Selanjutnya adalah Nyonya Lila Taneja. Di mana dia? Dia belum sampai. Berapa lama lagi kita harus menunggunya? Aku menyesal mengatakan hal ini, Tuan. Ini sama sekali tidak baik. Maksudku, ini penghargaan yang paling bergengsi di bidang kita. Tapi kurasa Nyonya Lila Taneja tidak menghargai penghargaan itu. Dia tidak menghormati sama sekali. Maksudku, dia membuat juri menunggu. Dia itu berlaku seperti orang penting saja ya. Aku merasa bahwa wanita yang bisa terlambat untuk sebuah konferensi tidak akan bisa jadi orang baik dalam mengelola bisnis. Dia tidak bisa dipercaya kan? Kami akan tunggu 5 menit lagi.
Kalau Nyonya Taneja tidak sampai di sini dalam 5 menit, maka kami akan mendiskualifikasi dia. Bagaimana, setuju? Itu tidak dibutuhkan, Tuan Bati. Lila Taneja ada di sini. Hai Anita, apa kabar? Tidak, kau tidak usah menjawabnya. Karena sekarang aku sangat tahu bagaimana keadaanmu. Aku sebenarnya minta maaf karena datang terlambat. Dengan seizin kalian, apa aku bisa mulai presentasi? Iya, tentu. Silakan. Baiklah, terima kasih. Bertindaklah secerdas yang kau mau, Lila. Kau tidak punya presentasi. Tunggu sebentar. Sebelum memulai presentasi, aku ingin berterima kasih pada seseorang karena dia, maka aku bisa membawa presentasi ini ke sini. Jika bukan karena orang itu, maka aku tidak akan berada di sini saat ini juga. Dan orang itu adalah Euphrates Lutra. Iya, itu benar. Kalian tidak salah dengar. Dia adalah putra tunggal dari Anita Lutra, Euphrates Lutra. Berikan tepuk tangan untuknya. Nyonya Taneja, Nyonya Lutra, setelah melihat presentasi kalian, Dewan Juri telah memutuskan bahwa pemungutan suara akan segera kami adakan. Dan yang mendapatkan lebih banyak suara, maka akan menjadi pemenangnya sebagai pebisnis wanita terbaik. Tapi aku punya satu permintaan. Jadi, kalian tolong dengarkan ini baik-baik. Kalian beritahu aku siapa yang ingin kalian pilih. Ini akan menjadi voting terbuka. Jadi silakan. Aku sudah punya pilihan yang sangat jelas. Suaraku untuk Lila. Ya, bagus sekali. Suaraku untuk Anita. Suaraku hanya untuk Nyonya Lila Taneja. Suaraku untuk Nyonya Lila Taneja. Ini sangat menarik. Anita dan Lila seimbang. Jadi sekarang satu suara terakhir dan itu akan dilakukan oleh Tuan Euphrates Lutra. Silakan. Di sini suara Tuan Lutra akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Jadi Tuan Lutra, siapa kira-kira yang akan menjadi pilihanmu? Oh tidak, Euphrates akan memilih ibunya. Suaraku untuk
Lila Taneja. Euphrates memilih ibu dan bukan Bibi Anita. Kenapa? Kalau Euphrates berpura-pura baik, maka dia tidak akan mungkin melakukan perbuatan itu. Euphrates jauh lebih cerdas daripada yang kupikirkan. Dia tidak memilih ibunya karena untuk meninggikan taruhannya. Kau bisa berusaha sekeras apapun yang kau mau, tapi aku tidak akan membiarkanmu mengganggu Twinkle, Euphrates. Membesarkan anak-anak bukan hanya dengan memberi cinta. Mereka perlu diajari perbedaan antara benar dan salah, dan juga moral lalu kepentingan keluarga. Baru setelah itu, mereka bisa mengambil jalan yang benar dan menjaga keluarga agar tetap bersatu. Tapi kau tidak akan bisa memahaminya. Hari ini aku benar-benar senang. Dengan adanya penghargaan ini sudah terbukti bahwa seorang wanita bisa melakukan apapun. Dia bisa meraih apapun yang dia mau dan bisa merawat keluarganya secara bersamaan tanpa ada sedikit masalah. Terima kasih kepada Tuhan karena seluruh keluargaku bersamaku hari ini. Dan juga kalian harus tahu, aku sudah menyiapkan pesta kecil untuk malam ini. Dan kalian semua diundang. Apa yang kau lakukan, Euphrates? Apa kau sudah gila? Apa kau tahu yang kau lakukan itu? Apa yang salah denganmu? Kau melakukan kesalahan besar seperti ini. Kau membuat ibu kalah, dan itu juga dengan sengaja. Kenapa? Apa yang salah, ha? Apa yang terjadi padamu? Kau tahu betapa pentingnya ini untuk ibu kan? Ibu bekerja keras untuk dapatkan penghargaan itu. Ibu bekerja siang malam untuk menjaga reputasi ibu, untuk mendapatkan posisi dan merawatmu. Sehingga kita punya ketenaran dan juga reputasi. Kenapa kau lakukan ini pada ibu? Kenapa kau menghancurkan ibu? Katakan, kenapa? Untuk mengalahkan Bibi Lila, ibu telah menyuruh Cherry untuk menghapus presentasinya. Katakan padaku, Bu, kenapa ibu melakukannya? Apa alasannya? Aku sudah meminta ibu untuk bermain adil, kan? Tapi kenapa ibu tidak melakukannya? Kenapa, Bu? Kenapa? Jawab aku. Itulah alasanku memilih Bibi Lila agar bisa menang. Itu adil, kan? Adil? Memangnya sejak kapan kau mulai bersikap adil, ha? Berani sekali kau menasehati ibu seperti Lila. Euphrates, tolong, kau jangan berubah. Bahkan ibu gagal mengenalimu. Rencana, strategi, bersandiwara, dulu itu keahlianmu. Sebenarnya apa yang penting bagimu? Kemenangan ibu atau mereka? Apa yang terjadi padamu? Kenapa kau tidak mendukung ibu? Sebenarnya kau ini kenapa? Kenapa kau bisa berubah begitu banyak? Dulu kau selalu mendukung ibu dalam semua hal yang ibu lakukan. Kau melakukan apapun untuk ibu. Di mana Euphrates yang itu? Di mana dia? Ibu ingin agar Euphrates yang itu kembali. Di mana itu? Euphrates, sebenarnya... Sudahlah, Twinkle. Ini hal yang biasa. Aku rasa aku melakukan yang seharusnya. Euphrates, kau tahu betul kalau penghargaan ini sangat berarti buat ibumu. Lalu kenapa tadi kau memilih ibuku? Karena ibumu pantas untuk mendapatkan penghargaan ini. Dan itu bukanlah sebuah masalah besar. Aku tidak melakukan sesuatu yang hebat di sini. Ya kan? Lihatlah. Aku telah berubah sekarang. Aku bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya, kau tahu kan? Seperti yang orang bilang. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
Terima kasih, Yuvraj. Sama-sama. Kunz, kau masih kesal ya denganku? Karena aku tidak menurutimu dan masih berbicara dengan Yuvraj. Sebenarnya, Kunz, aku mendengar Yuvraj berbicara dengan Bibi Anita. Dia sudah membantu kita dengan memberikan suaranya untuk ibuku. Itu sebabnya aku berbicara dengannya. Twinkle, sudahlah sayang. Lupakan apa yang terjadi. Pikirkan saja tentang pestanya. Ada banyak pekerjaan. Dan kita harus mengundang begitu banyak orang. Kalian tidak bisa marah terus seperti ini kan, ya? Ibu, aku tidak bertengkar dengannya. Twinkle tidak mendengarkan aku. Aku senang ibu dapat penghargaan itu. Tapi aku tidak mengerti kenapa Yuvraj memilih ibu. Apa ibu perhatikan? Bagaimana dia mencoba menjadi baik seperti sebelumnya, dan dia telah melakukan ini sebelumnya. Tapi dia sama sekali tidak mengerti. Maafkan aku tidak ingin mengganggu kalian di sini. Aku hanya ingin mengucapkan selamat pada Bibi Lila saja. Dan meminta maaf atas apa yang telah ibuku lakukan pada kalian selama ini. Bibi Lila, selamat untukmu. Dan maafkan aku untuk hari ini. Sekali lagi maafkan aku. Ada yang lain yang ingin kau katakan? Kau mau datang atau tidak, diundang atau tidak, aku sama sekali tidak peduli. Oh ya, ngomong-ngomong, persiapan apa yang sudah kau lakukan? Katakan saja apa yang kau akan lakukan. Saat kami pergi dari sini, kau pasti mulai merencanakan sesuatu yang sama sekali kami tidak tahu. Lihat apa yang akan kau lakukan malam ini. Kita tunggu dan lihat saja. Sesuatu seperti ini. Aku rasa aku harus pergi. Jaga dirimu. Dengar, Kunz. Kita batalkan saja pestanya. Ngomong-ngomong, ibu sangat lelah. Dan kalian berdua perlu saling bicara satu sama lain, kan? Bagaimana? Jangan, Bu. Kenapa Ibu harus batalkan pestanya? Kita kan bisa melakukan ini untuk Ibu. Dan pesta ini untuk merayakan kemenangan Ibu. Ibu sudah memenangkan penghargaannya, kan? Ibu tidak boleh membatalkan pestanya. Iya kan, Kunz? Iya, Bu. Tolong jangan batalkan pestanya. Dan aku tidak akan menghadiri pesta itu. Kunz, Sayang, pesta tidak akan menyenangkan tanpa Kunz. Twinkle, coba lakukan satu hal. Kau panggillah Sid di Mumbai. Dia adalah teman dekatnya. Dia akan membuatnya mengerti. Dan dia akan mendengarkan perkataannya. Sid sudah membantu kita berkali-kali. Panggillah dia cepat. Ayo. Bagaimana ibu bisa begitu jahat? Begitu banyak kemarahan dan juga kebencian. Mengapa? Dan sampai kapan? Sampai kapan ibu seperti ini membuat masalah pada Twinkle dan juga pada Bibi Lila dalam kehidupan mereka? Ibu, sudah cukup menyimpan semua kebencian dalam diri ibu. Itu hanya akan menimbulkan masalah. Itu akan mempengaruhi hubungan, Bu. Itu akan merugikan semuanya. Merugikan hubungan kita, merugikan hubungan Kunz dan Twinkle. Itu hanya akan menyebabkan kehancuran saja, Ibu. Ibu, tolonglah. Ini sudah cukup. Aku minta Ibu jadi seperti aku juga. Dan minta maaf pada Bibi Lila dan juga semua orang atas semua yang Ibu lakukan. Ibu, tolonglah berjanji padaku. Ibu tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Ayolah, Bu. Berjanjilah padaku. Diam, Yuvraj. Sudah cukup kau bicara. Kau selalu punya caramu sendiri. Kau sama sekali tidak mendengarkan ibu. Kalau kau pikir ibu akan meminta maaf pada mereka, lupakan saja. Kau keliru. Kau sangat salah. Anita Lutra lebih baik mati
daripada membungkuk di hadapan Lila Taneja. Kau mengerti itu? Ibu tolong dengar Dulu aku. ibu benci mereka, sekarang lebih benci. Mereka sudah memisahkan ibu dari anak ibu dan membawanya ke pihak mereka. Ini membuat ibu sangat marah. Tidak apa-apa kalau kau tidak mau bersama ibu. Karena aku adalah Anita Lutra. Aku tidak butuh siapapun, kau mengerti itu? Kau tunggu dan lihat saja. Bagaimana aku akan menghancurkan pesta keberhasilan Lila Taneja. Aku pasti akan menghancurkannya. Ada apa Twinkle? Bagaimana kabarmu? Sudah lama ya? Halo, ini Sid kan? Apa kabar? Aku menelponmu untuk mengundangmu. Ibu akan menyelenggarakan pesta. Dan kau harus datang, bagaimanapun caranya. Oh, wah. Aku sudah mendapat undangan. Dan kau menelpon pada waktu yang tepat. Aku sudah dalam suasana ingin berpesta. Aku pasti akan datang. Dan Rosni, dia masih hidup. Oh, syukurlah kalau saat ini Rosni baik-baik saja. Aku ingin kalian berdua selalu bersama selamanya. Karena kalian berdua itu pasangan yang sempurna. Kami akan bersama. Saat doamu bersamaku, aku tidak akan pernah sedih dan kesepian. Lupakan itu. Hari-hari yang menyedihkan, semuanya telah berlalu. Sudah waktunya untuk perayaan. Ya, itu benar. Kami menunggu kedatanganmu, ya? Twinkle? Twinkle? Ada apa denganmu? Sid, sebenarnya aku ingin sekali bicara tentang masalahku dengan Kunz. Oh ya, selamat datang. Salam. Salam Nyonya. Terima kasih banyak. Kunz, kau di mana? Kenapa kau masih marah padaku? Oh ya ampun. Kau terlihat sangat cantik, sayang. Semoga tidak ada yang berniat jahat. Apa yang terjadi? Kenapa kau terlihat sedih, ha? Ibu, Kunz belum datang juga. Aku bahkan tidak tahu apa dia akan datang atau tidak. Sampai kapan dia akan marah padaku? Sudahlah sayang, jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Aku harus telepon Twinkle. Apa gunanya kalau dia tidak mengerti? Lupakan. Sia-sia saja. Ada apa Kunsarna? Sid, kau di sini? Senang bertemu denganmu, kawan. Lupakan semua itu. Pertama-tama panggil Twinkle. Kau akan merasa lebih baik. Bagaimana kau bisa... Kau gila ya? Lakukan saja apa yang kukatakan. Hubungi Twinkle. Oke, dengar. Aku akan memberitahumu sesuatu. Orang bijak pernah mengatakan sesuatu padaku. Bahwa setiap saat dalam hidup itu sangat penting. Dan kita harus melindunginya, menghargainya, dan menikmatinya. Mereka seperti mutiara. Mereka itu sangatlah berharga dalam hidup kita. Jangan sia-siakan mereka. Pikirkan tentang Twinkle dan juga pikirkan tentang Bibi Lila. Kenapa kau menyiksa mereka? Apakah menurutmu perasaan Twinkle padamu begitu rapuh sampai perasaannya akan mudah terpengaruh oleh orang lain? Aku sangat mencintainya. Itu sebabnya aku khawatir ada orang yang mengganggunya atau menyakitinya. Kau tahu bagaimana Euphrates kan? Yang selalu dia lakukan hanya mencoba memisahkan aku dan Twinkle. Pertengkaran antara kami juga karena dia. Tapi Twinkle tidak siap untuk mengerti. Jadi, sudahlah. Kunz,
Kebencianmu untuk Euphrates itu terpisah. Dan cintamu pada Twinkle juga terpisah. Kau memiliki tanggung jawab untuk Twinkle. Kau memiliki tanggung jawab untuk ibunya. Coba pikirkan tentang Bibi Lila. Dia sudah menganggapmu sebagai anaknya sendiri. Menjauh darinya dan Twinkle itu bukanlah solusinya, Kunz. Ibu mertuamu mencintaimu. Sama seperti seorang ibu kandung. Aku tahu apa artinya itu. Dan tidak memiliki itu. Jaga agar dia bahagia. Bagaimanapun caranya. Ya, halo. Kau sudah sampai? Sekarang kalian semua masuk ke dalam. Dan ya, jangan sampai lupa. Para fotografer terkenal, wartawan pers dan wartawan yang lain harus menghadiri pesta ini. Apalagi kita harus membuat pesta lila selalu diingat, bukan? Ibu bicara dengan siapa di telepon? Dan mengapa dia memanggil media dan juga pers kemari? Ayolah, apa yang terjadi? Aku tidak akan membiarkan ibu menghancurkan pestanya Bibi Lila. Kunz, ayo ke sini. Aku tidak tahan melihatmu kesal seperti itu. Sampai kapan aku akan marah sama Twinkle? Aku akan bicara dengannya dan mengakhiri pertengkaran ini. Aku tidak merasa baik saat aku bertengkar dengannya. Aku merasa resah. Twinkle, apa kau mengundang Euphrates ke pesta ini? Tidak, Bu. Sebenarnya aku ingin mengundangnya karena ibu menang gara-gara dia. Tapi kalau Kunz lihat aku bersama dengan Euphrates di sini, maka dia pasti akan tersinggung melihatku. Aku tidak mau begitu lagi, Bu. Itu sebabnya aku tidak mengundangnya. Kau sudah melakukan hal yang benar. Aku tidak percaya ini. Terlepas dari mengetahui apa yang aku pikirkan tentang Euphrates, Twinkle ingin mengundangnya ke pesta ini. Hebat, hebat sekali. Kalau begitu aku tidak akan bicara dengan Twinkle. Oh, tunggu sebentar. Perhatian, wahai wanita muda yang cantik. Kau adalah putrinya Lila Tanija itu, benar? Oh, ibumu sungguh menakjubkan ya. Hebat sekali. Wow, tepuk tangan yang keras. Ayo, tepuk tangan. Ayo. Terima kasih. Nyonya, dengar aku. Aku ingin bicara denganmu. Tolong mengertilah. Maaf, aku sibuk. Nanti saja. Oh, Nyonya. Tolong turuti permintaanku ini. Ini tentang Anita Lutra ya. Aku mohon. Ini sangat penting, Nyonya. Ikutlah bersamaku. Ayo. Cobalah mengerti ini, Nyonya. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan padaku? Dan siapa kau? Euphrates kau? Kenapa pakai itu? Aku terpaksa melakukan ini semua. Maafkan aku. Aku tidak ingin Kunz melihatmu dan aku bersama. Kunz pasti akan marah melihatku di sini. Itulah sebabnya aku seperti ini. Aku harap kau tidak keberatan ya. Aku sekali lagi minta maaf padamu. Aku harus melakukan semua ini. Apa yang ingin kau katakan tentang Bibi Anita? Ya, Twinkle. Ibuku telah merencanakan sesuatu dan dia sepertinya ingin menghancurkan pesta ibumu ini. Itulah sebabnya aku datang menemuimu sekarang untuk memperingatkan dirimu. Aku yakin ada banyak rencana, tapi aku tidak tahu apa rencananya itu sekarang. Aku tidak tahu, aku harus... Kalau begitu dengar. Cari tahu apa yang sedang dia rencanakan. Aku akan mencari Kunz dan berbicara dengannya. Baiklah, tapi ingatlah kau harus waspada, oke? Waspada terus. Hei sayang, ibu mencarimu sejak tadi. Ini, ada panggilan dari Ibu Sid. Dia ingin bicara denganmu. Sekarang? Iya, bicaralah padanya. Halo, salam Bibi. Bibi, kenapa tidak ikut ke sini dengan Sid dan Rosni? Kunz? Iya, baik. Iya. Setelah menang bagaimana perasaanmu?
Aku merasa benar-benar senang karena aku mendapat banyak pengakuan. Aku hanya ingin memenuhi harapan dari semua orang, itu saja. Dan juga, Lila, selamat ya. Kau terpilih jadi pengusaha wanita terbaik tahun ini, ya kan? Tidak buruk. Sekarang ayo kita foto bersama. Anita Lutra dan Lila Taneja. Dua wanita kuat di kota ini bersama-sama. Bagaimana judulnya? Bagus kan? Ayo, ambil foto kami. Aku ingin tahu apa kita akan dapat kesempatan lagi. Lila, aku sangat bahagia untukmu. Kau sudah menjadi terkenal sekarang. Tapi kau harus menyetujui satu hal. Tanpa pengorbanan anakku, ini tidak mungkin terjadi. Kau tidak mungkin dapat penghargaan ini. Apa kalian tahu? Aku akan mengatakan saat pemungutan suara, Lila dan aku hasilnya seimbang. Perbaiki kalau aku salah. Benar? Hanya satu suara yang dibutuhkan untuk menentukan pemenangnya. Benar begitu kan? Kemudian, anakku Euphrates tiba-tiba memutuskan tidak mendukungku. Ibunya sendiri, tapi memilih Lila. Makanya dia menang. Benar kan begitu? Iya kan? Kalian pasti berpikir kenapa anakku melakukan itu. Aku akan memberitahu. Anakku itu sangat berhati besar. Dia tidak bisa melihat kalau ada orang yang kesal. Jadi dia pasti berpikir ingin membahagiakan orang itu. Dan demi kebahagiaannya, dia membuatnya menang. Oh Lila, kehidupanmu itu sangat penuh dengan kekhawatiran dan stres. Stres? Stres macam apa? Sebenarnya, kedua putrinya sudah melalui fase yang sangat sulit. Anak keduanya pergi ke London untuk dirawat oleh seorang psikiater. Benar begitu bukan? Hah? Dan anak sulungnya Twinkle. Ya Tuhan, sangat menyedihkan. Menantunya Kunz memiliki penyakit yang mematikan. Anemia sel sabit. Itu adalah penyakit yang sangat langka dan susah disembuhkan. Dokter saja sudah hampir menyerah. Saat itulah anakku Euphrates menyelamatkan menantunya. Anakku memberikan darahnya. Ada 4 botol darah. 4 botol, iya kan? Pikirkan tentang itu. Kalau anakku tidak membantu Kunz pada waktu itu, maka dia pasti sudah hampir meninggal, iya kan? sudah cukup bicaramu. Berani-beraninya kau datang kemari. Siapa yang mengundangmu? Ini adalah pestaku. Mereka adalah tamuku. Aku bahkan tidak pernah mengundangmu. Sebenarnya apa rencana jahatmu? Apa kau pikir kau akan bicara omong kosong tentang menantuku di pestaku dan aku akan diam saja? Memangnya kau ini siapa mengatakan semua itu? Lupakan saja semua itu, Anita. Kau suka banyak bicara kan? Kalau begitu beritahu media apa yang kau dan anakmu sudah lakukan kepadaku dan keluargaku sampai sekarang. Kau tidak bisa melakukannya. Haruskah aku memberitahu mereka? Begitu aku mulai berbicara, maka reputasimu akan tercoreng untuk selamanya. Media akan mengajukan pertanyaan padamu dan juga wajahmu akan ada di semua saluran berita di seluruh televisi. Itu yang kau inginkan, iya kan? Sekarang bagaimana? Aku beritahu mereka? Tidak kan? Kalau begitu pergilah dari sini.
Sebelum aku mulai berbicara pada media, dan sebelum aku mengusirmu dari tempat ini, cepat pergi. Pergi dari sini, keluar. Cukup, ku bilang cukup Lila. Kau sudah pernah menamparku sebelumnya. Dan yang ini aku tidak akan lupa. Anita Lutra tidak akan melupakannya. Kau harus membayar mahal apa yang sudah kau lakukan. Kita lihat saja nanti. Aku minta maaf. Kunz, sekarang kita harus bagaimana? Aku khawatir ini akan terjadi. Euphrates, Apa kau puas sekarang? Kau sudah lihat akibat mempercayai Euphrates? Hah? Aku terus mengatakan padamu bahwa dia tidak layak dipercaya, tapi kau sama sekali tidak mau mendengarkan aku. Lihat bagaimana sekarang. Bibi Anita menghina ibu di depan semua orang. itulah yang ingin aku coba katakan padamu. Euphrates tidak terlibat. Euphrates sudah memberitahuku bahwa Bibi Anita sedang merencanakan sesuatu dan rencananya itu akan menjadi seperti biasanya. Tapi kali ini Euphrates tidak mendukungnya. Euphrates malah ingin membantu kita. Twinkle, sudah cukup. Kau ingin mempercayai Euphrates kan? Kalau begitu lakukan. Kau hanya akan mengerti ketika masalah sudah terjadi. Lakukan apa yang kau inginkan. Kami atas nama keluarga minta maaf pada kalian semuanya. Semua ini dilakukan oleh Anita. Kami mohon maaf untuk itu. Sekali lagi maafkan kami, saudara. Ini adalah hari besar bagi Lila. Itu sebabnya kami menyelenggarakan pesta ini. Ayo, kita potong kuenya. Twinkle sayang, di mana Kunz? Semua tamu sedang menunggu sekarang. Panggil dia. Ibu, Lila, kenapa kau khawatir? Kunz pasti ada di sini. Dia akan ada di sini. Tapi Kau seharusnya tidak membuat tamu menunggu seperti ini. Ayo, potong kuenya. iya, ayo. Ayo, tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. aku tahu kalau Kunz kesal karena aku. Karena itulah dia tidak datang ke sini. Aku ingin tahu dia sebenarnya ada di mana. Bagaimana cara membuatnya mengerti? Aku harus menelpon Twinkle. Euphrates telepon. Halo Twinkle. Twinkle, hanya Tuhan yang tahu kemana ibuku menghilang. Aku masih belum menemukannya. Aku tidak tahu apa-apa soal rencananya dan setelah apa yang baru saja terjadi di sini, aku tahu dia akan pergi. Aku tahu kalau dia akan lepas kendali, dia akan menjadi gila. Aku kenal dia. Dia tidak bisa menahan penghinaan seperti itu. Dan dia pasti akan mencoba menyakitimu nanti. Jadi tolonglah. Tolong mengertilah. Aku hanya menelpon untuk memberitahumu agar kau tetap aman. Jaga dirimu ya, Twinkle. Dan jika kau mengetahui sesuatu, tolong langsung hubungi aku ya. Suasana hatinya sedang baik. Aku harus bicara dengan Kunz. Ini saat yang tepat. Iya. Ibu, maaf aku tidak hadir saat pemotongan kue. Apa ibu marah padaku? Kunz sayang, bagaimana ibu bisa marah padamu? Ibu tidak marah. Katakan sekarang, bagaimana suasana hatimu? Baik sekali, sangat sempurna, Bu. Suasana hatiku saat ini sudah berubah untuk beberapa saat. Sekarang aku sudah memperbaikinya. Dan aku cuma minta ibu memaafkan aku. Ibu sudah melupakan semuanya. Sekarang nikmatilah pestanya.
Lihat Lila, siapa badut-badut itu? Ini kejutan, juru selamatmu yang telah mengirim kami. Wow, ada begitu banyak balon. Bagus Aku akan sekali. meledakkannya. Jerry, aku akan meledakannya. Ah, ini dia. Oh, untuk pertama kalinya aku melihat balon besar meledakkan balon yang kecil seperti ini. Itu tidak berguna. Urus saja urusanmu. Oh, ini kau baunya busuk. Ini bau gas, Paman. Oh, bisa jadi kau yang malah mengeluarkan gas, Tapi Jerry. bukan gas biasa. Ini adalah gas tertawa. Kita akan terus tertawa sampai gasnya hilang. Iya kan? Apa yang terjadi, Bebe? Oh. Kenapa kau tertawa? Kunz, tolong jangan marah padaku. Aku tahu kalau aku ini bodoh, aku idiot dan juga ratu masalah. Tapi Kunz, aku tidak ingin menyakiti hatimu. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku tidak mengerti. Semuanya diam. Biarkan aku bicara dengan istriku. Kau dengarkan aku. Aku sama sekali tidak suka melakukan hal itu denganmu. Apa namanya? Bertengkar. Aku tidak suka bertengkar denganmu. Aku tidak suka bertengkar dengan istriku. Sungguh aku tidak suka bertengkar denganmu. Kunz, percayalah. Aku tidak ingin menyakiti hatimu, tidak akan pernah. Aku ingin mengatakan padamu tentang Euphrates, tapi kau tidak mau mendengarkannya. Dengarkan aku sekali saja. Aku tidak ingin melakukan itu padamu. Apa namanya menyakiti? Oh, aku tidak bisa marah padamu untuk waktu yang lama. Dan itulah masalahku, Twinkle. Aku tidak bisa. Twinkle, kita tidak boleh, apa namanya? Berpisah. Kita tidak boleh berpisah. Kita tidak boleh berpisah, Twinkle. Kenapa badut itu terus menatap Twinkle?